Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal minggu ini, masyarakat dikejutkan oleh pernyataan Presiden Joko Widodo tentang kasus pertama virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Sampaikan ada 2 pasien yang sudah positif terkena virus COVID-19. Hal ini membuat sebagian masyarakat panik. Mereka memborong masker dan hand sanitizer serta membeli sembako secara berlebihan. Sementara itu, erupsi Gunung Merapi dan Gunung Semeru beberapa hari lalu turut menambah rangkaian ujian yang harus bangsa ini hadapi. Dan berdoa menjadi senjata orang beriman dalam menghadapi segala ujian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya agar senantiasa berdoa kepada Allah dalam setiap keadaan. Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ketika beliau pernah ditanya oleh sahabat, ini mendefinisikan diri. Ya Rasulullah, ceritakan siapa dirimu. Salah satu kalimatnya menarik. Lihat kalimatnya. Ana da'watu Abi Ibrahim. Aku adalah doanya ayahku Ibrahim. Jadi Nabi SAW mendefinisikan dirinya salah satunya dengan kalimat bahwa aku ini sesungguhnya hanya merupakan bentuk pengabulan Allah terhadap doanya ayahku Ibrahim alaihissalam. Maka indah sekali membahas tentang doa. Tidak boleh disepelekan, dan orang beriman tidak boleh berhenti dalam berdoa, karena pasti Allah akan mengabulkan doa orang beriman. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada hamba yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka katakan, aku dekat. Pemirsa Khalifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, baik secara umum untuk umatnya dan secara khusus untuk para sahabat. Bahkan doa-doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan secara khusus kepada sahabat mampu mengubah seluruh kehidupan sahabat tersebut. Abdullah bin Abbas, Bilal bin Rabah, dan Abdurrahman bin Auf adalah para sahabat yang pernah didoakan Rasulullah. Doa apakah yang Rasulullah panjatkan untuk mereka? Lalu apa alasan Rasulullah mendoakan mereka? Inilah kisah selengkapnya. Siapa tak mengenal sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Sahabat yang juga merupakan sepupu Nabi itu dikenal akan kecerdasan ilmunya sejak kecil. Ia menjadi ulamanya para sahabat hingga dijuluki Turjumanul Quran, orang yang mampu menerjemahkan dan menafsirkan kandungan Al-Quran. Namun, kelebihan Ibnu Abbas itu tidak datang dengan sendirinya. Ternyata, ada peran doa Rasulullah yang menjadikannya seorang yang cerdas dan faqih dalam ilmu agama. Rasulullah SAW pernah berdoa untuk sahabat beliau yang kemudian seluruh hidupnya sesungguhnya hanyalah terjemahan dari doa itu. Yaitu ketika suatu hari sahabat yang masih muda sekali umurnya, kisaran antara 9 sampai 12 tahun. Jadi usia SD, kalau di usia kita hari ini sekolah dasar. Di usia itu anak ini membantu Nabi sebisanya. Ini luar biasa pengabdian seorang anak yang membantu, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sepupu Nabi SAW waktu itu membantu membawakan air untuk Nabi berwudu. Begitu dibawakan ke Rasulullah SAW, kemudian Nabi mendoakan. Ini pelajaran mahal pertama adalah, ini perhatikan baik-baik, bahwa pelajaran luar biasa buat kita. Mari mulai membiasakan, kalau ada anak yang membantu kita, jangan hanya diucapkan terima kasih. Terima kasih itu penting, silakan ucapkan terima kasih. Tetapi berikan doa, karena itu jauh lebih berharga, lebih penting buat anak kita. Kalau anak kita membantu apapun kegiatan kita, sekecil apapun, mungkin hanya mengambilkan air, bukan hal yang sepele. Mari kita balas dia dengan kebaikan, yaitu berupa doa.
Abdullah bin Abbas yang mengambilkan air minum untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan Nabi. Nabi SAW berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepada anak ini pemahaman agama yang dalam dan ajarkan padanya tafsir, ilmu tafsir. Subhanallah. Seluruh kehidupan Abdullah bin Abbas setelah itu, setelah Rasul wafat umur Abdullah bin Abbas kurang lebih baru 12 tahun. Kemudian dia terus belajar dari banyak sahabat yang lain sampai menjadi ilmuwan yang melejit melebihi yang lain. Ya, di usianya yang masih sangat belia, Ibnu Abbas pernah dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menduduki posisi strategis sebagai penasihat kekhalifahan. Sahabat yang lain sempat mempertanyakan keputusan Umar. Namun, Umar membuktikan bahwa sahabat yang menemani Rasulullah sejak kecil itu memang layak untuk menjadi penasihatnya. Bahkan dia didudukkan di majelis senior penasihat kekhilafahan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan orang-orang ada yang protes, kenapa anak kecil ini dimasukkan di antara kita? Kalau anak segini-segini kami juga punya umur anak segini. Maka Umar mengatakan ini bukan masalah usia, mari kita uji ilmunya. Maka ditanyakanlah sebuah ilmu kepada orang-orang yang menjawab dan ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, dan ternyata jawaban Abdullah bin Abbas yang luar biasa. Untuk kemudian orang-orang tahu bahwa mengapa Umar mendudukkan anak yang masih sangat muda ini di majelis para senior yang duduk memberikan nasihat tentang kekhilafan. Warisan yang ditinggalkan Ibnu Abbas masih bisa dirasakan sampai hari ini. Ia telah meletakkan dasar ilmu tafsir dan menjadi rujukan ulama-ulama sepeninggalnya dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Betapa mulianya warisan ilmu yang ditinggalkan Ibnu Abbas, ilmu yang menjadi penerang bagi umat Islam untuk memahami kandungan kitab suci Al-Quran sebagaimana difahami para sahabat terdahulu. Kisah selanjutnya bercerita tentang sahabat yang mulia Bilal radhiyallahu anhu. Sebelum masuk